warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Syarh Ushulul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarahnya karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk hadis yang ke-7, Itsbatu sifatil farah lillah, penetapan sifat gembira bagi Allah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu asyaddu farahan, benar-benar Allah lebih gembira bi taubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika bertobat kepadanya. Min, daripada, kata-kata lebih itu pasti ada perbandingannya. Lebih gembira daripada apa? Daripada ahadikum, gembiranya salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi, yang dia sebelumnya di atas kendaraannya, bi ardi falatin, di tanah yang luas, lapang, padang pasir, tanpa air, tanpa makanan, tanpa tanaman maksudnya. Itu ardi falatin. Fanfalatat minhu, tiba-tiba kendaraannya, yaitu ontanya, lepas darinya, hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di ontanya itu terdapat makanannya dan minumannya. Kalau udah hilang berarti hilang nyawanya gitu, hampir. Fa'aisa minha, maka dia putus asa dari ontanya. Dia cari kesana kemari, tidak ketemu. Putus asa. Putus asanya dari onta sekaligus putus asa dari kehidupan. Udah nggak bakal hidup kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman. Fa'ata sajaratan, maka dia pun mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, dia berbaring di bawah naungannya. Waqad aisa min rahilatihi, dia sungguh telah putus asa untuk mendapatkan tunggangannya lagi, kendaraannya lagi. Fa bainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, idhuwa biha, tiba-tiba kendaraannya di hadapannya, qaimatan indahu, berdiri di sisinya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia langsung pegang tali kekangnya, tali kendalinya. Faqala min syiddatil farahi, dan dia berucap saking senangnya, ini gembira sekali berucap, dan ucapannya sampai keliru saking gembiranya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Rabbmu. Walat ini. Ini kata-kata kafir nih kalau diseriusi, ya, sengaja. Kalau disengaja kafir. Tapi dia keliru karena apa? Akhta'a min syiddatil farahi. Keliru karena apa? Saking gembiranya. Jadi orang saking gembiranya tuh sampai ya enggak sadar. Jadi ekspresi atau apa namanya? Satu sikap, ya, perasaan yang berlebihan, nah, itu biasanya bisa membuat orang tidak sadar berucap apa atau berbuat apa. Sangat sedih, sangat marah, sangat gembira, ya, sangat takut, itu bisa
lakukan atau mengucapkan sesuatu yang sampai membuat tidak tersadarkan diri dia mengucapkan apa atau melakukan apa. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan hadis ini di dalamnya terdapat penetapan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya dia Allah Azza wa Jalla bergembira dengan taubatnya hambanya. Jadi yang di antara hal yang membuat Allah gembira adalah taubatnya hamba. Jadi kalau hamba, antum semua, kita semua hamba Allah, ketika kita bertaubat, maka Allah bergembira dengan taubat kita, dan gembiranya itu lebih gembira daripada gembiranya semua manusia. Ya, sampai manusia yang saking gembiranya mau mati nggak jadi, itu pun belum ada apa-apanya dibanding gembiranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ya, penetapan sifat gembira bagi Allah. Kemudian yang kedua, wa fihi itsbatu taubah, penetapan adanya taubat. Nah, kata taubat ini bisa ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari sisi Allah atau ditinjau dari sisi hamba. Jadi penetapan sifat taubat bagi Allah bisa, atau penetapan sifat taubat bagi hamba bisa juga. Nah, karena kita sedang berbicara tentang Allah, ya kita kembalikan ke Allah dulu. Penetapan sifat taubat bagi Allah. Kalau sifat taubat bagi Allah apa artinya? Artinya Allah memberi taufik kepada hamba untuk bertaubat. Innallaha tawwab. Tawwab itu maha memberi taubat. Memberi taubat artinya memberi taufik untuk bertaubat. Kita tidak mungkin bisa bertaubat tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada dua ya. Yang kedua, Allah menerima taubat hambanya. Jadi ketika hamba sudah diberi taufik untuk bertaubat, kemudian Allah akan menerima taubatnya. Itu juga dari kata At-Tawwab, dari nama Allah At-Tawwab. Allah maha menerima taubat. Jadi At-Tawwab artinya apa? Allah maha memberi taubat atau Allah maha menerima taubat. Memberi dan menerima. Kalau ditinjau dari sisi hamba, ya bertobat, perbuatan tobat itu. Jadi hamba bertobat didahului oleh taubatnya Allah dan diakhiri oleh taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika hamba bertaubat, maka ditetapkan taubat itu ada dalam syariat Islam, berlaku. Maka orang yang punya dosa sebesar apapun, setinggi apapun, seberat apapun, ya, sebesar bumi atau lebih, setinggi gunung, langit atau lebih, seberat apapun makhluk Allah yang paling berat, itu seandainya bertaubat, maka Allah bisa ampuni seluruh dosanya ketika memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Jadi tidak ada kata terlambat sebenarnya dalam Islam. Untuk apa? Untuk masalah taubat. Jadi taubat saja selama memang belum melewati waktunya. Ya, selama belum melewati waktunya. Artinya kalau kita masih hidup walaupun sudah tua renta, masih bisa taubat, tidak ada kata terlambat. Taubat saja. Ya. Selama masih dalam batas waktunya. Seumur hidup kufur, seumur hidup fasik, maksiat, fajir, seumur hidup bid'ah, semua dilakukan, pokoknya nggak ada aturan dia pegang sama sekali, brutal sebrutal-brutalnya. Begitu mau mati dia tobat. Kalau memenuhi syarat, Allah ampuni, bersih dari dosa. Nah, itu terserah Allah. Allah mau ngasih tobat kepada siapa. Dan kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan.
Bisa jadi kita berpikir, gak apalah maksiat sedikit, orang kafir aja kalau tobat bisa diampuni, kita cuma maksiat sedikit. Ya belum tentu kita bisa bertobat. Belum tentu juga kalau bertobat Allah ampuni. Jadi jangan menggampangkan dosa. Memang benar Allah Maha menerima taubat, Allah memberi taubat, tapi tidak semua orang diberi taubat, tidak semua orang diterima taubatnya. Kemudian wa anahu azza wa jalla yatubu ala abdihi, dan bahasanya Allah azza wa jalla menerima taubat atas hambanya idza ma aqbala ilaihi bi ikhlas, apabila hamba menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Ini salah satu syarat. Salah satu syarat dari tobat adalah apa? Ikhlas. Ikhlas artinya tidak ada tendensi lain kecuali ridho Allah Ta'ala. Jadi tobat kalau bukan karena Allah semata enggak diterima. Ya, walaupun dia tinggalkan seluruh dosa, dia menyesal sejadi-jadinya, dia menangis, bahkan dia meraung-raung, dia pokoknya sedihnya luar biasa dengan kesalahannya, tapi ternyata tobatnya untuk mencari pujian mertua enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma. Salah satu syarat tobat adalah ikhlas, dan itulah ibadah. Semua ibadah itu disyaratkan apa? Ikhlas. Wa taubatu ma'naha, dan tobat itu maknanya apa? Ar-ruju'. Taubah, ar-ruju', al-audah, al-inabah, ini serupa maknanya, kembali semuanya. Iyab juga, iyab, dihab, iyab, atau iyab, bukan iyab. Aubah. Ya'udu ila abdihi, fallahu jalla wa ala ya'udu ala abdihi birridho. Jadi Allah mengembalikan kepada hambanya, atau memberikan ya kepada hambanya keridhaan. Jadi kalau hamba itu bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberi apa? Ridho kepadanya. Maka Allah akan mengembalikan tobatnya itu dengan ridho dari Allah Ta'ala. Hamba memberi tobat atau menyerahkan tobat, Allah mengembalikannya dengan ridho. Itu makna rujuk dari Allah. Udah kembali dari Allah. Pengembalian dari Allah berupa ridho. Badal al-ghadab, sebagai ganti dari murka. Tadi kalau enggak bertobat Allah murka. Karena dia bertobat Allah kembalikan dengan ridho. Wabil maghfirati badal al-adabi, dan Allah mengembalikan ampunan sebagai ganti dari adab. Sejatinya hamba yang bersalah berhak untuk diadab, tapi ketika dia bertaubat Allah ganti menjadi ampunan, tidak diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Dalam Al-Baqarah 160, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha menerima taubat, maha penyayang. Ai katsiru taubah ala ibadihi, artinya Allah banyak sekali memberi taubat kepada hambanya. Fa fi itsbatu taubah lillah, di sini juga terdapat penetapan taubat bagi Allah. Wa nau yatubu ala ibadihi, Allah menerima taubat hambanya. Wa yarji'u alaihim bil khair, dan Allah mengembalikan kepada mereka dengan kebaikan. Jadi udah maksiat tapi kembalinya kebaikan. Itulah indahnya taubat. Silahkan Anda punya masa lalu sehitam-hitamnya, sehitam apapun, kalau Anda sekarang taubat akan kembali dengan kebaikan. Berbeda dengan orang yang mungkin gak merasa punya lembaran hitam, padahal kelabu ya, tapi dia gak bertobat karena gak merasa hitam. Nah ini malah bahaya yang begitu, yang dosanya kecil-kecilan kemudian merasa remeh. Ini malah bahaya. Bisa jadi orang yang merasa punya dosa besar, walaupun dosanya mungkin gak mesti besar juga, tapi perasaan dia. Kita boleh merasa
melakukan kesalahan kecil tapi merasa besar, dan itu yang bagus dibanding apa? Dosa besar tapi merasa kecil. Ini munafik. Ini diantara perbedaan mukmin dengan munafik, di situ diantara perbedaan. Orang mukmin itu melihat dosa seperti dia berbaring di bawah gunung yang mau runtuh. Jadi sekecil apapun dosa itu seperti gunung mau meruntuhinya, jadi besar. Sedangkan orang munafik melihat dosa hanya seperti lalat hinggap di hidung, kecil, gini aja udah pergi, diremehkan, padahal dosanya besar. Ya, maka hati-hati dari meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa, anggaplah itu besar sehingga kita bisa menyesal. Dan penyesalan itu berbeda-beda. Coba bayangkan, antum naik sepeda giles ulat misalnya, kasihan ulat kegiles, mungkin menyesal. Ada juga yang gak menyesal, cuma ulat ini. Beda perasaan. Coba kalau yang digiles anak antum sendiri, beda, penyesalannya beda. Jadi anggap dosa itu besar sehingga kita bisa menyesal dengan penyesalan yang besar. Jadi kalau berbuat salah, jangan hanya meninjau pada kesalahannya, tapi tinjaulah apa? Kepada siapa Anda berbuat salah. Kepada Allah yang Maha Pemurah, kepada Allah yang Maha Baik, yang serba baik kok harus didurhakai. Nah, itu yang harusnya membuat kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan kalau ahli makrifat, yang disesali nggak cuma dosa, termasuk apa? Kekurang maksimalan dalam ketaatan, amal-amal ketaatan yang wajib udah beres, tambahi yang sunnah-sunnah, itu kurang maksimal saja menjadi penyesalan bagi ahli makrifat. Nah, manusia memang bertingkat-tingkat. Wa fil hadis isbatul farah lillahi azza wa jalla. Jadi hadis tadi, kembali lagi ke hadis tadi, terdapat penetapan gembira bagi Allah azza wa jalla. Wa anallaha yafrahu bi taubati abdihi. Allah gembira dengan taubat hambanya. Kemudian di dalamnya juga terdapat motivasi bagi hamba untuk bertaubat. Kalau tahu Allah Maha menerima taubat, ya kita termotivasi untuk taubat. Jangan malah bersikukuh dalam dosa-dosa dan maksiat atau menunda-nunda. Sering orang percaya, iya Allah menerima taubat, tapi nanti ajalah. Jadi merasa apa? Mumpung masih muda, mumpung masih ada kesempatan untuk hura-hura, foya-foya dulu. Nanti kalau sudah tua, taubat. Banyak orang yang diiming-imingi setan seperti itu. Ya, banyak orang yang ngerti kalau itu salah, tapi mikirnya nanti ajalah, nanti ajalah. Dan itu godaan setan yang paling sulit dihindari. Hampir setiap kita nggak selamat dari godaan setan yang namanya taswif. Mau tobat nanti, mau tobat nanti, mau berbuat baik nanti, nanti. Kata nanti ini dari setan. Perhatikan, kalau Anda punya rencana baik terus dibilang nanti, terus antum nurut, antum nuruti setan. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi harus waspada. Kenapa? Karena nanti akhirnya tidak terjadi. Keburu mati. Itu yang diinginkan setan. Ya, setan tahu persis umur kita pendek. Iblis itu sejak Allah ciptakan masih hidup sampai sekarang. Sementara anak Adam udah gampang mati. Banyak yang mati di bawah 60 tahun, bahkan di bawah 30 tahun, bahkan di bawah 10 tahun. Banyak orang mati. Gampang mati itu. Maka jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Jangan pernah menunda taubat, terutama taubat paling penting. Saya katakan pasti akan menyusul. Tapi kenapa orang itu berat berbuat kebaikan? Dosa bercokol di hati. Mau tahajud berat, mau ngafal Quran berat, mau bantu orang berat, mau berbakti sama orang tua berat, mau berbuat baik pada istri berat, mau mendidik anak berat. Dosa itu. Kalau kosong dari dosa, mudah semua itu. Maka bertobat itu paling penting sebelum segala kebaikan. Wa adamul qunuti min rahmatillah, dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Makanya ciri-ciri orang yang putus asa dari rahmat Allah itu gimana? Ciri-cirinya
menunda tobat, itu putus asa dari rahmat Allah. Atau bahkan gak ada pikiran ingin bertobat, udahlah, saya udah terlanjur jadi orang begini, kamu aja yang baik, saya udah kayak gini, saya udah kodratnya begini, saya udah ditetapkan Allah begini. Ini putus asa. Naudzubillahi min dzalik. Dia nggak tahu takdir kecuali yang sudah terjadi. Besok nggak tahu. Apakah kalau besok atau nanti atau sekarang bahkan Allah menetapkan dia tobat, dia tahu? Dia nggak tahu. Coba sekarang saja berbaik sangka sama Allah, bertobat saat ini juga, itulah takdir. Jadi jangan merasa takdir saya sudah jelek. Tidak. Kita semuanya nggak bisa berargumen dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Wa subhanahu yafrahu bihada. Apalagi kita tahu Allah gembira sekali dengan taubat kita. Membuat setan senang, hukumnya apa? Dosa. Makanya orang menguap kalau terkeluar suara hah gitu, setan tertawa. Dilarang oleh Nabi karena membuat setan senang nggak boleh. Tapi kalau membuat Allah gembira, pahalanya besar. Pahalanya besar. Pasti Allah mencintai antum. Kalau antum berhasil membuat Allah gembira, pasti Allah akan mencintai antum. Maka jangan malah dicintai setan ya. Carilah cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih menguntungkan ya. Bahkan itu satu-satunya keuntungan. Segala cinta enggak ada artinya kalau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana subhanahu yafrahu bihada. Wa hada min karamihi, dan ini adalah kemuliaan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa laisa muhtajan ilaina, padahal Allah itu enggak butuh kita. Tapi baik sekali Allah sama kita. Allah enggak butuh kita. Kemudian faida tubna, kalau kita tobat, lam yazid fi mulkihi syai'an, enggak nambah kerajaannya sedikit pun. Allah enggak tambah bergengsi gitu kedudukannya, tidak sama sekali. Intinya Allah enggak ambil keuntungan apapun dari tobatnya kita. Maka kita semata, kembalinya kepada kita semua. Keuntungannya hanya untuk kita murni. Kalau tidak tobat, kerugiannya juga kembali kepada kita sendiri. Allah enggak rugi sama sekali. Wa idza lam natub, kalau kita tidak tobat, waliyadzubillah, lam nungkis min mulki syai'a, kita tidak mengurangi dari kerajaan Allah sedikit pun. Akan tetapi Allah bergembira dengan hal itu karena bentuk pemuliaan Allah dan kelembutannya kelembutannya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Karena Allah ingin untuk mereka kebaikan semata, keselamatan dan kesuksesan, kemenangan. Dan Allah tidak menginginkan bagi mereka kekufuran, adab, kesulitan dalam hidup dan sebagainya. Wa inna ma yuhibbu lahumut taubah, Allah mencintai taubat untuk mereka, ampunan untuk mereka, kenikmatan untuk mereka, kebahagiaan. Wa hadza kulluhu min fadlihi subhanahu wa ta'ala, semua ini dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qauluhu subhanahu wa ta'ala, maka firman Allah ta'ala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi, maka di dalamnya terdapat faedah bahwa Allah itu gembira dengan gembira yang sangat besar, yang lebih gembira daripada gembira seluruh makhluknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat contoh, yaitu tentang seseorang yang kehilangan kendaraannya di tanah yang membinasakan, tanah gersang, lapang, tidak ada padanya air, tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan ataupun hewan. Waqad istaslama lil maut, dia sudah pasrah kepada kematian dan dia tidur di bawah naungan pohon menunggu kebinasaannya. Tatkala dia seperti itu, tiba-tiba kendaraannya di atas kepalanya dan padanya ada makanan dan minumannya. Fada fihi annahu la yajuzul qunut. Maka di sini juga terdapat pelajaran bahwa tidak boleh putus asa
dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesulit apapun kehidupan yang antum alami, Allah bisa memberi solusi. Jangan putus asa. Yang ngatur hidup itu siapa? Allah. Yang ngasih kesulitan siapa? Allah. Yang memberi kemudahan Allah juga. Jadi jangan putus asa. Dan selalu itu sudah sunatullah ya, aturan Allah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bahkan dua kemudahan. Mahmastaddal amr wadik, bagaimanapun kerasnya perkara dan sempitnya urusan bagi hamba, bal alaihi an yu'azzim ar-raja billah, dan bahkan wajib baginya untuk membesarkan harapan kepada Allah. Putus harapan berarti apa? Putus asa ya. Kunut pakai to. Kalau kunut pakai ta itu taat artinya. Doa kunut pakai ta. Ini pakai to. Fakullama staddal usr kanal yusr qariban. Jadi semakin kuat kesulitan berarti kemudahan makin dekat. Begitu teorinya. Kaidahnya begitu, sunatullahnya begitu. Jadi kalau kesulitan semakin memuncak berarti sudah hampir dekat dengan kemudahan. Makin dekat kemudahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa'lam, ketahuilah anna nasra ma'as-sabri, bahwa pertolongan bersama kesabaran. Jadi kalau enggak sabar ya enggak ada pertolongan. Anda akan ditolong oleh Allah kalau Anda sabar. Menghadapi kesulitan apapun sabar. Sabar itu artinya bertahan sambil apa? Berusaha, bukan diem aja. Ya tergantung kondisi kesulitannya ya. Pokoknya diatasi dengan penuh kesabaran. Maka akan datang pertolongan. Wanal faraja ma'al karbi, dan jalan keluar itu bersama kesulitan. Enggak ada kesulitan yang enggak ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini al-usri pakai alif lam, yusronnya enggak pakai alif lam. Artinya apa? Kalau yang pakai alif lam itu satu, sama. Yang al-usri kedua kembali kepada yang pertama, sama. Tapi yusron enggak pakai alif lam berarti beda. Berarti satu kesulitan ada dua kemudahan, minimal itu, dan lebih ya, seringnya lebih. Kemudahan pertama apa? Orang dapat kesulitan berkurang dosanya. Itu kemudahan pertama, otomatis berkurang dosa. Setiap ada musibah, dosa otomatis berkurang. Antum mau sabar nggak sabar, dosa berkurang. Kalau sabar tambah pahala kesabaran. Kalau nggak sabar, dersulo atau protes, itu dapat dosa tidak sabar. Dosa sebelumnya berkurang, dosa enggak sabarnya bertambah, ya tergantung lebih besar mana. Makanya rugi. Maka kalau ada musibah, ada kesulitan, jangan tidak bersabar karena justru merugikan. Anda sedang dikurangi dosa. Jangan pernah merasa menyesal dengan adanya musibah. Menyesali musibah enggak boleh. Yang boleh menyesali apa? Menyesali sebab musibah boleh. Wih, kena musibah nih. Oh, gara-gara saya tadi durhaka sama ibu misalnya. Itu disesali itu. Langsung minta maaf sama ibu. Itu boleh. Memang harus, bukan boleh. Tapi kalau menyesali musibahnya jangan. Percuma ya, hanya mendatangkan dosa lagi. Fafarahu hadar rajul, fafariha hadar rajul farahan syadidan, maka gembiralah laki-laki ini dengan gembira yang kuat, yang besar, sehingga dia keliru dalam ungkapannya ketika tentang gembiranya itu. Saking gembiranya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wallahu asyaddu farahan min hadal insan, dan Allah lebih gembira daripada orang ini. Tapi Allah nggak keliru, itu bedanya ya. Gembiranya Allah lebih, tapi kelirunya Allah nggak keliru. Kalau orang
wajar ya keliru. Karakter manusia itu gampang keliru memang. Insan makanul khata' wal nisyan. Orang itu tempatnya keliru dan lupa. Kalau Allah nggak pernah keliru, nggak pernah lupa. Maka di dalam hadis terdapat penetapan sifat gembira bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang-ulang terus ya, biar lengket betul. Karena apa? Banyak sekali orang yang nggak ngaji, nggak percaya kalau dikasih tahu bahwasanya Allah itu punya sifat gembira. Allah kok gembira? Kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kamu menyerupakan Allah dengan manusia. Kamu mujassimah. Kamu macam-macam tuduhan. Padahal Nabi mengajarkan begitu. Kita ini hanya menyesuaikan apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak aneh-aneh ya. Beragama itu nggak usah aneh-aneh. Nggak usah sok tahu gitu. Nggak usah merasa lebih pintar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama dalam mentakrir tauhid itu cuma begitu, gampang sebenarnya. Ada teks hadis difahami sesuai dohirnya sebagaimana yang dipahami oleh para salaf, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Begitu sahabat. Gak ada sahabat yang menolak-nolak. Mana mungkin Allah gembira? Gak ada. Mereka gak pernah protes. Kalau kebijakan Rasul sudah diprotes, kira-kira mau cari surga di mana itu? Kasihan orang-orang yang suka protes terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebijakan Nabi aja diprotes, apalagi cuma kebijakan Pak RT ya, apalagi kebijakan presiden. Ini Nabi diprotes ya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Mal i'tiqad, nah ini tambahannya. Jadi kita tetapkan Allah punya sifat gembira, tapi dengan meyakini bahwa Allah disucikan dari keserupaan dengan makhluk. Itu kaidahnya. Ahlu sunnah itu gampang dalam memahami sifat Allah. Pokoknya apa kata Nabi Allah begini, ya begitu. Cuma dengan keyakinan apa? Jangan diserupakan dengan makhluk. Selesai. Allah gembira, kita gembira, tidak sama. Gitu, selesai. Tidak samanya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya nggak sama. Nggak usah digimana-gimanain. Mau direka-reka juga percuma ya, karena itu masalah apa ya? Gembira kan masalah perasaan. Perasaan itu nggak bisa dilukiskan, nggak bisa didefinisikan gitu. Nggak usah. Udah pokoknya beda ya beda gitu. Fafi al-hadis, maka dalam hadis terdapat penjelasan bahwa al-mukhti' la yu'akhad. Orang salah, orang keliru ya, keliru, salah yang enggak sengaja maksudnya. Mukhti' itu salah yang enggak sengaja. Kalau khata' itu salah sengaja. Orang yang salah enggak sengaja tidak dihukum. Jadi keliru. Orang keliru itu enggak dihukum. Ada orang tiba-tiba nyenggol kita, enggak sengaja, namanya jalan kesenggol, naik motor keserempet, enggak sengaja gitu loh. Ya udah nggak usah marah, nggak usah menghukum orang yang keliru gitu. Saling apa? Menghormati, saling menyadari bahwa kita pun bisa berbuat begitu gitu. Namanya keliru. Jangan gampang menghukum, jangan gampang marah. Kalau orang yang gampang marah itu seakan-akan sok suci gitu. Seakan-akan dia nggak bisa salah gitu. Sedikit dilanggar orang marah. Emang kamu nggak bisa salah? Kamu juga bisa salah gitu. Nah itulah pentingnya kita tepos liro, kalau orang Jawa bilang ya, merasakan orang lain seperti yang kita rasakan gitu. Jadi menempatkan diri kita pada orang lain gitu. Jadi merasakan perasaan orang lain. Ini penting sekali. Dengan itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi itu begitu. Jadi tepos liro itu artinya orang itu menyadari seakan-akan kita di posisi dia. Jadi untuk menerapkan akhlak memang begitu. Makanya Nabi bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu tepos liro namanya. Fahadal insan akhta'a, maka orang ini keliru fi ta'bir dalam ungkapan karena saking gembiranya. Akan tetapi Allah tidak menghukumnya, padahal dia mensifati Allah Ta'ala dengan hamba. Allah disebut hamba, ini kafir sebenarnya, kata-kata kufur kalau sengaja.
dan mensifati dirinya sebagai Rabb. Akan tetapi dia tidak sengaja dengan itu. Dan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun." Enggak ada dosa atas kalian fima akhtatum, pada apa yang kalian keliru bihi dengannya. Akan tetapi ma ta'ammadat qulubukum. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi yang disengaja oleh hati kalian itu yang ada hukumannya, ada dosanya. Falamma nazalat hadil ayat, kemudian juga ketika turun ayat ini Al-Baqarah akhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami apabila kami keliru atau apabila kami lupa atau kami keliru. Maka Allah menjawab, Allah Azza wa Jalla menjawab sendiri perkataan itu dengan mengatakan apa? Qad fa'altu, aku sudah lakukan. Ya, jadi ini seakan-akan doa dari para hamba, Allah bilang aku sudah lakukan. Jadi Allah sudah mengampuni keliru dan lupa. Jadi kalau orang lupa enggak dosa, tapi yang dosa pura-pura lupa, itu dosa, bisa dosa. Fahadil ahadis, maka hadis-hadis ini fiha ma'rifatullah, di dalamnya terdapat ma'rifatullah. Hadis-hadis ini artinya yang sudah lalu ya, ini nomor 7 tadi, hadis 1 sampai 7 semuanya berkaitan dengan ma'rifatullah. Dan ini kitab usulul iman, pokok-pokok iman. Pokok iman yang paling pokok itu mengenal Allah. Makanya penting sekali kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh telah memilihnya dari fikih dan pengetahuannya yang sempurna, karena dia mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis itu, dan menjelaskan nama-namanya, sifat-sifatnya yang disebutkan dalam penetapan hadis-hadis yang ditetapkan ini. Ya, sampai di sini. Insyaallah nanti tinggal sedikit. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Gak tahu. 20. Ya. Ya udah, ini enggak apa-apa, besok lagi aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.